Assalamualaikum, anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembahasan soal ya, persamaan garis lurus. Nah, sudah kelihatan tuh soalnya. Nah, Ibu akan membahas cara menyelesaikan soal persamaan garis lurus. Soalnya berbentuk pilihan ganda ya. Nah, sekarang mari kita mulai dengan soal nomor 1. Sini diketahui atau diberikan gambar garis K. Tentukan gradien garis K. Nah, pada pelajaran yang sudah lalu, sudah diberitahukan cara mencari gradien ya. Nah, untuk soal yang seperti ini, ada grafik atau ada garis, kemudian kita akan mencari gradiennya. Ini sebetulnya banyak cara ya, boleh dicari dengan cara mencari gradien melalui 2 titik, yaitu titik ini dan titik ini, atau bisa juga ya, kita lanjutkan. Bisa mencari gradien dengan rumus gradien melalui 2 titik, 1 titik itu dan melalui titik ini ya, yang y m sama dengan y2 min y1 per x2 min x1, atau ada juga cara lainnya. Nah, sekarang Ibu akan berikan caranya. Caranya itu kita lihat saja, ini segitiga yang terbentuk antara garis dan sumbu X sumbu Y ya. Nah, mencari gradiennya itu lihat kemiringannya. Kalau miringnya ke kiri negatif, kalau miringnya ke kanan itu positif. Nah, karena ini garisnya miring ke kanan, maka gradiennya positif. Nah, sekarang di antara pilihan ABCD ini yang positif yaitu 1, A dan B. Jadi yang ini sudah kita buang ya. Nah, sekarang peluang kita menjawab lebih besar, peluang benar ya. Jadi 50-50 antara A dan B. Nah, bagaimana cara menentukan apakah A atau B yang benar? Nah, caranya yaitu panjang tinggi dibagi panjang alasnya. Nah, ini panjang tingginya 3 ya, karena panjang jadi negatifnya itu tidak usah dibawa ya, karena tadi untuk negatif sudah dilihat dari kemiringan garis. Jadi kalau di sini ada negatif 4, nah ini panjang alasnya bukan negatif 4 tapi 4, kan kalau panjang itu tidak ada negatif ya, atau negatifnya sudah dimasukkan ke dalam kemiringannya. Nah, panjang tinggi per panjang alas, tingginya 3, alasnya panjang alasnya 4. Jadi jawabannya adalah ini ya. Sekarang lanjutkan nomor 2. Gradien dari garis 2x dikurang 4 ya ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk persamaan. Ingat, bentuk persamaan garis itu bentuk persamaan umum garis, yaitu yang pertama ini ya, y sama dengan mx ditambah c, atau boleh juga ax ditambah by
sama dengan C. Atau boleh juga AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, jika persamaannya Y sama dengan MX tambah C dengan syarat koefisien Y-nya 1, maka gradiennya adalah ini ya. Nah, kemudian untuk persamaan yang ini dan ini, rumus gradiennya itu, cara mencari gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Nah, itu ya untuk dua persamaan ini mencari gradiennya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini maka gradiennya adalah M sama dengan negatif. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu adalah koefisien dari X. Negatif, ini negatif dari rumus ya. A-nya 2 dibagi B. B-nya itu apa? B-nya itu koefisien dari Y, termasuk dengan tandanya ya. Nah, negatif dibagi negatif positif ya, disederhanakan menjadi 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. Jadi positif ya, setengah. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya. Berikutnya, jika sebuah garis melalui titik A 7,5 dan B 10,2, maka gradien garis tersebut adalah, nah ini gradien yang melalui dua titik. Masih ingat rumusnya? Gradien melalui dua titik yang itu ya, yang Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Misalnya ini X1, ini X2Y2, X1 Y1 nya boleh yang ini ya, yang pertama. Nah, Y2 nya 2, Y2 dikurangi Y1 nya 5 dibagi X2 dikurang X1. Kalau Y2 nya ini berarti X2 nya juga ini ya, dari titik yang ini dikurangi X1 nya 7. Nah, 2 dikurangi 5, nah, negatif 3 ya, dibagi 10 dikurang 7, 3. Nah, maka hasilnya adalah negatif 1 ya. Nah, lanjutkan. Persamaan garis P adalah 4X dikurang setengah Y ditambah 5 sama dengan 0. Gradien garis yang tegak lurus P adalah, nah, kita mau mencari gradien garis yang tegak lurus dengan garis P ini. Maka kita harus tahu, jadi kalau persamaan garis itu tidak jauh dari gradien ya. Nah, kita cari dulu misalnya untuk gradien garis P ini, bolehlah misalnya M, boleh pakai indeks P silahkan ya, atau boleh M1 juga ya. Nah, karena persamaannya ini AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka cara mencari gradiennya yang tadi ya, negatif A per B. Nah, negatif A-nya itu 4, negatif 4 per B. Nah, ini B-nya dibawa dengan tandanya ya, per negatif 1/2. Nah, negatif dibagi negatif jadi positif ya. Nah, sekarang 4 dibagi setengah, ingat kalau dibagi dengan pecahan itu boleh menjadi kali dan pecahannya itu
penyebut pecahannya kita balik ya. Nah, jadi M gradien P-nya atau gradien garis P-nya adalah 8. Nah, ini MP-nya. Sekarang garis yang mau kita cari tegak lurus dengan garis P. Nah, syarat tegak lurus itu apa? Syarat tegak lurus itu M1 kali M2, diingat ya, sama dengan negatif 1. Atau kalau sudah diketahui salah satu gradiennya, untuk mencari gradien yang satunya lagi, ini garis yang mau kita cari, caranya adalah lawan kebalikan. Lawan itu tandanya berlawanan, jadi kalau ini positif, maka yang kita cari adalah negatif. Kemudian kebalikan itu bilangannya dibalik. 8 ini adalah kalau ditulis penyebutnya ini 8/1, sehingga kalau kita balikan menjadi 1/8. Nah, jadi gradien yang kita cari untuk garis yang kita cari adalah negatif 1/8. Nah, kita lanjutkan. Ibu membahas 10 soal ya, 10 soal PG, mudah-mudahan cukup. Silakan iklan dulu sebentar ya, subscribe dulu untuk yang belum. Ya, mari kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Ya, soal nomor 5, garis K melalui titik P negatif 6,1. Gradiennya 2/3. Maka persamaan garis K adalah, artinya kita mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien ini 2/3. Biasa kalian kalau menggunakan rumusnya itu kan yang Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Nah, itu kalau soalnya uraian, kalian pakai rumus itu ya. Nah, tapi kalau soal PG, itu bisa dengan cara lain ya. Nah, caranya begini. Nah, persamaan garis ini gradiennya diketahui 2/3. Nah, sekarang kita cari nih. Di antara ABCD ini yang gradiennya 2/3, apakah semuanya 2/3 ataukah ada yang beda? Nah, ternyata setelah Ibu lihat, ini gradiennya semua sama. Ini gradiennya 2/3. Ini juga 2/3 ya. Kemudian ini gradien itu kalau di sini ada koefisien, maka gradiennya itu adalah 2 dibagi 2/3. Artinya ini semua gradiennya sama 2/3. Nah, kemudian karena garis itu melalui titik P negatif 1,6, kita bisa mencoba mensubstitusikan titik itu ke persamaan garisnya. Ya, jadi ini kalau titik itu kan X, Y ya. Nah, jadi kita bisa menggantikan nilai X oleh negatif 6, nilai Y oleh 1. Nah, boleh disubstitusikan atau dimasukkan ke sini. Kalau kita ganti X-nya dengan 6, Y-nya ganti dengan 1, apakah persamaan ini benar? Boleh caranya seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau 2 kali X, X-nya ganti dengan negatif 6, maka ini menjadi negatif 12. Kemudian Y-nya ganti dengan 1. 3 kali 1 adalah 3 ya. Nah, ini negatif 12 ditambah 9. Hasilnya ini berapa nih? Negatif 3 ya. Nah, sekarang perhatikan. Apakah benar 3 sama dengan negatif 3? Nah, ternyata ini tidak sama. Artinya ini bukan jawabannya. Nah, ini cara lain dari mengerjakan soal PG ya. Kemudian negatif 6
boleh dimasukkan ke sini. Ini 2/3 kali negatif 6. Nah, Y-nya 1 ya. Nah, apakah ini benar? Kalau kita gantikan, nah ini kita bisa membaginya ya. Ini jadi negatif 2. 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 tambah 12, 8. Ini 1, berarti ini juga salah. Kemudian kita lanjutkan cek. Coba kita ke yang D ya. Ini ganti negatif 6 menjadi negatif 12. Nah, 2 kali negatif 6, negatif 12. Negatif 12 ditambah 15 adalah 3. Nah, kemudian Y-nya 1 ya. 3 kali 1 adalah 3. Nah, ternyata yang ini ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Artinya inilah jawaban yang benar ya. Nah, kalian misalnya mau pakai rumus yang Y dikurang Y1 sama dengan M. Yang rumus ini silahkan ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini X1 ya. Nah, itu boleh silahkan. Kita lanjutkan nomor 6. Persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2Y kurang 2 dan melalui titik 0,4. Nah, garis sejajar dengan ini, maka kita cari gradien dari garis yang diketahui adalah 2. Maka garis yang kita cari pun gradiennya 2 karena sejajar. Kalau sejajar gradien sama ya. Nah, cari di antara A, B, C, D ini yang gradiennya 2. Mana sajakah yang gradiennya 2? Ini mudah ya kelihatan, ini gradiennya 2. Ini juga gradiennya 2. Nah, setelah itu untuk memilih mana yang benar di antara A dan D, yang ini berarti sudah kita eliminasi, ini sudah bukan jawabannya. Masukkan, ganti X dengan 0, ganti Y dengan 4. Ini 2 kali 0, 0. Y-nya ini 4. 4 sama dengan 0 ditambah 4. Nah, jadi 4 sama dengan 4. Apakah itu benar? Benar ya, 4 sama dengan 4. Artinya inilah jawabannya. Nah, sudah ketemu jawaban ini benar, nggak usah dicek yang satu lagi ya. Nah, aja itu. Kita lanjutkan ke nomor 7. Persamaan garis lurus yang melalui titik A negatif 2, negatif 3 dan tegak lurus terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan 3/2X tambah 9. Nah, melalui satu titik dan tegak lurus terhadap garis Y ini. Nah, kalau tegak lurus berarti gradiennya berbeda ya. Kalau sejajar gradiennya sama, kalau saling tegak lurus gradiennya berbeda, tapi kalau dikalikan hasilnya negatif 1, atau boleh juga mencari gradiennya itu adalah lawan kebalikannya. Nah, kita cari dulu gradien dari garis Y sama dengan 3/2X tambah 9. Karena ini bentuk persamaannya sudah Y sama dengan MX tambah C, maka ini M-nya sudah terlihat ya. Nah, ini M-nya adalah 3/2. Nah, karena garis Y ini M-nya 3/2, maka garis yang kita cari tegak lurus. Kalau tegak lurus, maka gradiennya adalah lawan. Lawan itu tandanya berlawanan, ini positif, maka yang kita cari negatif.
Kemudian kebalikannya, dibalikan. 3/2 dibalik jadi 2/3. Nah, garis yang kita cari adalah gradiennya negatif 2/3. Nah, sekarang kita cari di antara BCD ini yang gradiennya negatif 2/3 ini mana saja. Kita lihat yang ini. Gradiennya sama dengan, nah kalau gradiennya supaya negatif, artinya salah satu koefisien dari XY ini supaya hasilnya negatif, maka koefisien dari X dan Y-nya dua-duanya harus positif karena ada negatif dari rumus ya. Nah, artinya berarti kemudian ini di atas di sini ini A-nya ya. Kita cari ini M-nya di sini negatif, A-nya 2, B-nya 3. Nah, ini yang kita cari negatif 2/3, berarti ini termasuk ke dalam pilihan. Nah, kalau yang ini dibalik nih, ini A-nya 3, artinya bukan pilihan ya. 1 jadi pilihan. Nah, satu lagi ini sama negatif 2/3, jadi ini juga gradiennya masuk ke dalam gradien negatif 2/3. Kalau yang ini tidak ya. Nah, sekarang untuk menentukan apakah A dan C, maka kita boleh memasukkan titik X-nya diganti dengan negatif 2 dan Y-nya diganti dengan negatif 3. Kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Kita masukkan ke yang C saja ya. Ganti X-nya dengan negatif 2. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4, ditambah 3 dikali Y, Y-nya negatif 3, 3 dikali negatif 3 negatif 9 dikurangi 5. Betul tidak? Ini hasilnya 0. Nah, ternyata salah ya. Negatif 4 dikurang 9 dikurang 5, ini hasilnya ini semua negatif, berarti hasilnya ini negatif 18. Nah, betul tidak negatif 18 sama dengan 0? Tidak ya. Nah, artinya yang ini jawabannya salah. Kalau ini salah, otomatis yang betul adalah ini. Gak usah dicek lagi ya, karena kita tinggal 2 pilihan, jadi ngeceknya sekali saja. Ya, kita lanjut nomor 8, persamaan garis lurus yang melalui titik 3,-1 dan 4,1 adalah, ini persamaan garis melalui 2 titik. Persamaan garis itu tidak lepas dari gradien, artinya kita cari saja gradien. Nah, gradien yang melalui 2 titik itu rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya, titik yang kedua saja ya, Y2-nya 1, Y2 dikurangi Y1-nya negatif 1, sehingga jadi double. Hati-hati kalau ada negatif ya. Dibagi, nah ini X2-nya 4. Dikurangi X2 min X1. X1-nya 3. 1, ini double, min jadi tambah ya. Nah, sehingga gradiennya adalah 2, 4 dikurang 3, 1. Jadi gradiennya 2. Nah, kita cari di antara ABCD mana yang gradiennya 2. Ternyata yang gradien 2 adalah ini, gradiennya yang 2 ini ya. Dan ini. Yang ini berarti bukan pilihan. Ini mah coret saja ya, bukan pilihannya.
Oh, yang ini gradiennya ini sama nih, gradien ini juga 2. Artinya ada di antara A, B, dan D yang gradiennya 2. Nah, sekarang untuk menentukan mana yang benar, masukkanlah salah satu titik. Nah, kita masukkan yang titiknya positif saja ya, supaya kekeliruannya lebih kecil daripada memasukkan yang ada negatifnya. Ganti X-nya dengan 4, ganti Y-nya dengan 1. Apakah persamaan itu menjadi kalimat yang benar? Nah, boleh kita cek. Coba kita masukkan ke yang B. Ini ganti 1 sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 7. 1 sama dengan 1. Nah, 1 sama dengan 1. Ini kalimat yang benar. Artinya, pilihan jawabannya adalah B. Kalau sudah ketemu yang benar, yang lainnya nggak usah dicek lagi ya. Nah, itu cara menjawab soal pilihan ganda. Nah, kita lanjutkan ke nomor 5. Lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Ya, diketahui pada grafik ada garis G sejajar dengan garis H. Ambil pensil dulu ya. Nah, ini garis G dengan garis H sejajar, maka persamaan garis G adalah, nah jangan lupa kita tentukan gradiennya. Gradien dari garis H yang kita cari ini ya, persamaan garis G. Nah, ini garis H-nya ini garis H. Nah, tadi mencari gradien boleh lihat segitiga yang terbentuk antara garis dengan sumbu X, sumbu Y. Nah, ini gradien dari garis H, boleh ditulis MH atau M1 boleh. Nah, panjang tinggi dibagi panjang alas. Tingginya yang vertikal ya. Nah, ini anggap saja ini alasnya yang horizontal. Nah, ini 2. Miringnya ke kanan berarti positif ya. Kalau miringnya ke kiri, ke sana, miring ke kiri, ini miring ke kiri, negatif. Kalau begini itu miring ke kanan, gradiennya positif. Nah, jadi karena ini miring ke kanan maka positif. Kemudian panjang tingginya adalah 2. Ingat ini negatif, nggak usah dibawa ya. Kemudian panjang alasnya adalah 1. Jadi gradien garis H adalah 2. 2/1, 2 ya. Nah, garis G ini sejajar dengan garis H, maka gradiennya juga adalah sama 2 karena sejajar. Nah,
Nah, kita cari di sini gradien yang 2 yang mana? Ingat kalau persamaan seperti ini maka mencari gradiennya itu adalah, ingat ya rumus gradiennya, negatif A per B. Nah, negatif A per B. Coba kita cek yang ini. Ini gradien garisannya 2 positif, berarti gradien G juga 2 positif. Nah, untuk yang ini, gradiennya negatif. Nah, ini A-nya 2. Nah, kemudian mana ini B-nya? Nah, B-nya itu koefisien dari Y. Nah, kalau tidak ada angka, artinya ada angka 1. Jadi negatif 1 ya. Nah, negatif 2 dibagi negatif 1 adalah positif 2. Nah, ternyata ini gradiennya 2. Jadi inilah salah satu pilihan ya. 1 ini yang gradiennya 2. Nah, kita lihat saja ini yang sama dengan ini. Nah, ini berarti ini juga gradiennya 2. Nah, kalau ini gradiennya ini negatif 2 karena negatif 2 per 1. Jadi hasilnya ini negatif. Nah, berarti yang ini coret ya, ini bukan jawaban. Ada di antara 2. Nah, masukkan titik. Mana titiknya? Titiknya di sini nggak ada. Titiknya kita ambil dari grafik ini. Ini adalah titik 0,4. Nah, artinya X-nya 0, Y-nya 4. Kita masukkan ke persamaan. Ke salah satu saja. Ya, boleh kita masukkan ke yang C misalnya. X-nya ganti dengan 0. 2 kali 0, 0. Dikurangi Y-nya 4. Dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0. Betul tidak? Min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Ternyata benar, artinya inilah jawabannya. Nah, udah ketemu jawaban, gak usah dicek lagi ke sana ya. Nah, berikutnya nomor 10. Persamaan garis G dan H berturut-turut adalah 4X dikurang 6Y sama dengan 0 dan 8X ditambah 12Y sama dengan 8. Hubungan garis G dan garis H adalah A sejajar, B berimpit, C berpotongan, D berpotongan tegak lurus. Nah, ini kuncinya kita harus tahu gradien dari kedua garis tersebut ya. Nah, untuk yang pertama misalkan M1. Nah, ini rumusnya yang negatif A per B ya. A-nya 4 per B-nya dengan tandanya di bawah. B-nya negatif 6. Sehingga M1 adalah jadi positif. Dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi gradien M1 2/3. Sekarang kita cari gradien M2. Negatif A-nya 8 dibagi B-nya 12. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan EPB-nya, bagi dengan 4 ya, negatif 8 dibagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Nah, hati-hati nih. Yang M1-nya 2/3, ini 2/3 ya. M2-nya negatif 2/3. Hati-hati ini. Nah, M1 dengan M2 tidak sama, artinya tidak sejajar. Nah, sekarang apakah? Kalau tidak sejajar berarti berpotongan. Sekarang berpotongannya apakah tegak lurus ataukah
Tidak. Nah, kalau tidak tegak lurus berarti jawabannya yang C ya. Sekarang ini untuk ngecek tegak lurus atau tidaknya, boleh kalian kalikan 2/3 dikali dengan negatif 2/3. Ini kalau dikalikan 2 kali negatif 2, negatif 4 per 3 dikali 3, 9. Ternyata setelah dikalikan hasilnya bukan negatif 1, jadi tidak tegak lurus. Maka kalau tidak tegak lurus adalah ini, berpotongan saja. Nah, untuk melihat apakah tegak lurus tidaknya, selain dikalikan, kita tinggal melihat lawan kebalikannya. Kalau M1-nya 2/3, kalau ingin tegak lurus, maka M2 adalah lawan kebalikan. Lawannya negatif, kebalikan bilangannya dibalikan. Nah, kalau begini, ini baru tegak lurus ya, kalau gradiennya negatif 3/2. Ya, dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 10, maka berakhir pula lah penjelasan materi persamaan garis lurus tentang pembahasan soal-soal